Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ketahui bahwa Aceh Besar memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan menjadi salah satu daerah yang maju di Provinsi Aceh. Namun kita juga sadari bahwa masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam aspirasi publik hari ini kita akan membahas berbagai isu strategis terkait dengan pembangunan Aceh Besar, seperti halnya pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya alam dan manusia, dan juga pengembangan ekonomi lokal dan lain sebagainya. Bersama saya Ida Almadani, kita akan bahas Aceh Besar menuju perubahan dalam aspirasi publik kali ini. Sudah hadir bersama saya di sini narasumber Bupati Aceh Besar, Bapak Haji Muharram Idris. Assalamualaikum Pak Muharram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di TVRI Aceh. Ya. Dan kemudian juga pemirsa sudah hadir bersama kita di sini Bapak Dr. Nasrul Zaman STMKes. Beliau adalah pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum Pak Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali hadir di TVRI Aceh. Ya. Baik, ini kita bahas soal Aceh Besar ini Pak. Menuju perubahan ini tentu menjadi satu tanggung jawab besar bagi kepemimpinan baru Pak Muharram sebagai Bupati saat ini. Tapi sebelum kita bahas itu mungkin apa sih Pak rasanya kurang lebih 5 bulan ini sudah menjabat sebagai Bupati. Apa tantangan yang sudah dihadapin? Banyak hal ya, karena kita menghadapi rakyat ya, dan menghadapi satu daerah yang memang masih berkekurangan. Jadi banyak hal, banyak tantangan yang harus kita hadapi dan kita laksanakan. Jadi saya rasa insya Allah kalau kita semua bersinergi, bersatu, dan satu tujuan insya Allah pasti kita akan mencapai tujuannya. Oke, 5 tahun ini visi misi yang kita bangun kemarin akan terlaksana sesuai dengan rencana gitu, kalau kita berkolaborasi dengan baik gitu. Baik, di 5 bulan pertama ini apa sih yang sudah dikerjakan mungkin terkait dengan prioritas pembangunan yang ada di Kabupaten Aceh Besar sendiri Pak Muharram? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat 5 bulan itu mungkin masih sebentar saja sudah 5 bulan. Yeah. Jadi banyak hal yang kita lakukan. Kita dalam hal ini yang pertama sekali memperbaharui kinerja daripada birokrasi di Kabupaten Aceh Besar. Kemudian yang kita lakukan sekarang adalah membangun sinergitas antara pemerintah kabupaten dengan jajarannya. Juga kita membangun sinergitas ke bawah, yaitu dengan pemerintahan kabupaten, kecamatan, dan juga dengan pemerintahan kampung. Karena kita luas, ada 23 kecamatan dan 604 kampung ya. Dan sekarang mungkin secara administrasi ada 603. Kemudian juga kita membangun komunikasi yang sinergitas dengan provinsi, baik itu dengan gubernur, juga dengan para OPD, para SKPA, dan juga dengan para DPR, DPRA ya. Kemudian juga kita bangun sinergitas dengan lembaga nasional, seperti dengan kementerian, dengan dirjen, dengan wamen dan sebagainya. Karena itu mungkin jalur untuk kita bisa membawa uang ke Aceh Besar. Kemudian ini penting sekali kita lakukan dikarenakan selama ini mungkin ada sedikit miskomunikasi antara pemerintah kampung dengan kecamatan. Kemudian juga miskomunikasi antara kampung dengan kabupaten. Jadi sehingga terkesan tidak ada komunikasi yang intens, seolah-olah mereka itu bukan satu kesatuan. Jadi saya hadir dalam 5 bulan terakhir ini, saya melakukan konsolidasi dan juga koordinasi dengan rekan-rekan ataupun dengan para OPD yang ataupun para camat untuk selalu terus berkomunikasi untuk melakukan perubahan. Jadi kalau itu sudah terjadi insya Allah, dan saya juga menganggap mereka itu semua adalah dari satu sisi mereka itu bawahan ataupun di bawah saya pemimpin di Aceh Besar, mereka bawahan ataupun mereka pelaksana. Kemudian satu sisi yang lain saya menganggap mereka itu sahabat saya. Supaya ada keterbukaan, saling keterbukaan. Membangun chemistry ya, Pak. Karena sekarang, satu tim ya, sekarang saya bukan ingin mencari kesalahan orang.
tapi yang justru saya ingin memperbaiki kekurangan. Oke. Itu yang saya lakukan. Baik, Pak Nasrul, ini langkah awal dari kepemimpinan baru membangun komunikasi, jaringan, begitu ya, dan membangun chemistry juga terhadap semua jajaran, begitu. Nah, dari potensi Aceh Besar yang sangat luar biasa, tentu banyak sekali yang bisa dikembangkan, yang tentunya nanti membawa Aceh Besar ini membawa perubahan yang lebih maju lagi. Dari Pak Nasrul sendiri, apa yang mungkin menjadi prioritas penting yang harus dilakukan oleh Kabupaten Aceh Besar di sini? Iya, terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Bupati, saya pikir itu yang memang harus dilakukan. Karena memang soliditas tim untuk menjemput mimpi itu harus solid dulu. Apa yang Bupati itu bagus tuh, sampai ke bawah, camat sampai desa. Nah, tinggal kalau itu sudah tersinergi, sudah terkoordinasi di bawah satu kepemimpinan, ini kemana digerakkan oleh Bupati akan lebih mudah. Saya ingin memberikan beberapa Pak Bupati catatan. Catatan dari kepemimpinan yang lalu. Kalau mau kita lihat misalkan, jadi 6 bulan ini insya Allah sudah kelar, maka kita melangkah ke depan seperti apa. Catatan saya misalnya begini, kita ini Aceh Besar dan Banda Aceh ini sebenarnya nggak bisa dipisah nih. Saling silang penduduknya tinggi. Tapi kalau kita lihat keadaan, pertumbuhan ekonomi Banda Aceh itu 5,6 Pak Bupati, tapi kita 4,21 atau di bawah provinsi dikit ya, 4,23. Ini kan tanda tanya juga sama kita nih. Yang kedua misalkan dari sisi kebutuhan Banda Aceh dengan kebutuhan Aceh Besar tuh harusnya bisa saling mengisi. Jadi kita berharap nanti Pak Bupati setelah internal beres tuh tinggal ke eksternalnya lagi nih. Kan gitu Pak Bupati kan seperti yang pernah disampaikan Mas. Jadi contoh satu misalkan, Banda Aceh tuh butuh air bersih, pasti dari Aceh Besar. 5 tahun yang lalu Pak Bupati, 7 tahun yang lalu sama Pak Amin dan Pak Muardi itu saya sudah dudukkan, itu saya sama Irwandi dudukkan untuk membangun satu waduk besar sehingga air inilah yang dijual oleh Aceh Besar ke Banda Aceh. Karena 15 tahun lagi Banda Aceh nggak punya air Pak Bupati. Yang punya air Banda Aceh Besar ini. Nah, itu menjadi program strategis yang bisa kita dorong ke gubernur sebenarnya. Kan gitu nanti itu, karena Aceh Besar nggak mampu. Nah yang kedua, ini miris Pak Bupati. Angka sekolah kita Pak Bupati. Jadi hampir 20% anak-anak Aceh Besar itu tidak melanjut di SMA. Ini penting sekali nih, 20% tidak melanjut ke SMA. Terus kalau dari sisi angka pengangguran kita Pak Bupati 5,85. Artinya dalam 100 orang anak Aceh Besar itu 6 itu nggak bekerja. Dalam 100 orang, 6 itu 5,6. Nah kemudian angka anak kita yang sudah SMA atau SMK ada sekitar 1,2% itu nggak ngelanjut, dia putus. Padahal kan udah gratis semua kita nih. Nah ini penting. Nah yang lain lagi misalnya soal kualitas pendidikan kita Pak Bupati. Kita berharap Aceh Besar ini betul-betul mampu berkompetisi dengan Banda Aceh nih. Harus mensupport Banda Aceh nih. Kita tidak lihat misalkan sekolah-sekolah di Aceh Besar itu yang kompetisi bagus tuh dengan Aceh Besar, dengan Banda Aceh. Maka kerja keras Pak Bupati ke depannya itu melahirkan generasi Aceh Besar itu yang saya pikir harus punya semangat kompetitif dia dengan Banda Aceh. Terutama dari tingkat SD, SMP, SMA. Dulu kan kita sama Pak Bupati. Kalau mau sekolah negeri itu berat kita, bersaingnya berat Pak Bupati kan. Sekarang coba, mau sekolah negeri nggak pikir lagi. Nah gitu. Serba gratis, mudah. Iya, gitu jadi kan kenapa bisa begitu Pak Bupati? Nah, dulu kita tuh kalau mau SMP aja, mak nem tuh cukup nggak? Nggak cukup pergi pindah sana. SMA gitu juga. Sekarang enggak. Malah enggak dilihat lagi sekolah negeri. Padahal sekolah negeri itu udah dibiayai pemerintah semua ada, gurunya enggak bayar, ya kan? Bos ada. Semua ada di situ. Kenapa enggak tumbuh dia? Betul. Baik. Ini baru berapa disebutkan oleh Pak Nasrul bahwa ini menjadi tantangan tersendiri juga bagi Kabupaten Aceh Besar bahwa dengan lokasi yang sangat strategis gitu di antara Banda Aceh, Aceh Jaya, kemudian ini artinya kan konektivitasnya juga sangat mudah seharusnya kalau bisa dibangun dengan baik. Nah, tanggapan Bapak terkait apa yang disampaikan oleh Pak Nasrul tadi ini seperti apa? Baik. Saya sangat sepakat sebenarnya. Cuman kalau menurut saya Aceh Besar itu wajib maju. Ya, dan maju itu bukan sekarang. Dari dulu itu harus maju. Harus. Jadi, tapi sekarang realitanya tidak maju. Makanya kenapa saya mengambil jalur bawah dulu, memperbaiki birokrasi dulu. Ataupun orang-orang yang ada di birokrasi di Aceh Besar. Kemudian yang kedua,
Selama ini memang ada berkekurangan di wilayah Aceh Besar. Kalau dulu Aceh Besar itu yang punya wilayah, termasuk Banda Aceh itu masuk Aceh Besar dulu. Kemudian setelah regulasi ada dua, tahun 56 sama 57 ya. Kemudian lahir dua kabupaten dan kota. Iya. Waktu itu berbagi harta warisan. Semua rumah sakit tinggal di Banda Aceh. Iya. Semua pasar tinggal di Banda Aceh. Oke. Semua kota yang indah tinggal di Banda Aceh. Semua peninggalan-peninggalan bersejarah dan peninggalan-peninggalan yang menjadi pendapatan daerah tinggal di Banda Aceh. Oke. Karena Banda Aceh sama Aceh Besar itu ibarat abang sama adik. Oke. Ya. Jadi kemudian tahun 1983 berpindah ibu kota ke Kota Janto. Pada saat Hasanah yang sudah ada tinggal semuanya. Jadi yang jadi masalah sekarang adalah mungkin apakah perhatian pusat ataupun perhatian daripada provinsi ataupun memang kekurangan daripada birokrasi Aceh Besar. Sampai hari ini kami belum punya kota lagi. Oke, ini Ya. kan jadi juga satu Kami belum punya tanda tanya, kota. begitu Aceh ya. Besar- Aceh Besar kotanya mana gitu. Aceh Kita Besar- punya pusat pemerintahan di Janto, tapi pusat pemerintahan hanya hidup dari pukul 8 sampai pukul 5. Setelah itu seperti kota mati. Nah, Ya. itu seperti apa, Pak? Itulah yang jadi masalah sekarang. Apa Jadi yang saya mungkin harus menjadi bekerja problem keras. supaya ini bisa menjadi hidup gitu. Itu. Jadi saya berpikir begini, ibu kota boleh di mana saja, tapi kota itu adalah salah satu tempat konsentrasi ekonomi, Betul. konsentrasi politik, Ya. konsentrasi pertahanan, konsentrasi perdagangan, bisnis, konsentrasi tempat tempat pemberitaan dan sebagainya lah. Itu kota. Jadi kita tidak punya itu. Itu kekurangan kita. Mungkin seluruh Indonesia itu kabupaten yang tidak punya kota, mungkin Aceh Besar. Salah satunya Aceh Besar Aceh itu. Besar, ya. Jadi kemudian kita juga terkendala di pasar. Jadi selama ini masyarakat Aceh Besar bergantungan dengan Banda Aceh. Coba lihat. Itu belanja hari raya, beli baju anak untuk hari raya di Banda Aceh. Banda Aceh. Sakit anak, sakit keluarga ke Banda Aceh. Kemudian makan-makan dengan keluarga di Banda Aceh. Sehingga meningkatlah pendapatan ekonomi untuk Banda Aceh. Ya. Sedangkan mereka bekerja di Aceh Besar, mengumpulkan uang di Aceh Besar. Tapi pada saat mereka menghabiskan di Banda Aceh. Ini karena pemerintah Kabupaten Aceh Besar tidak mampu menyediakan itu atau Itulah. Jadi apa yang karena dilakukan untuk bisa ketergantungan menyediakan? tadi mungkin karena kakak sama adik ataupun karena berdekatan. Oke. Jadi saya ingin merubah. Saya ingin ada dua kota satelit, ya, karena konsentrasi masyarakat Aceh Besar itu ada di wilayah penumpang provinsi, penyangga provinsi. Ada 9 kecamatan nggak salah saya. Yang pertama Pekanbadan, yang kedua Darul Imarah, yang ketiga termasuk juga Darul Kamal. Ya. Kemudian yang keempat Ingin Jaya, Kota Baru. yang kelima Kurung Barunajaya, yang keenam Belang Bintang, yang ketujuh Kuta Baru, yang kedelapan Darussalam, yang kesembilan Baitussalam. Oke. Hampir setengahnya itu penopang provinsi. Itu penumpang. gitu ya? Ini tempat yang syarat penduduk, tempat yang padat penduduk. Betul. Pada saat mereka dekat dengan kota Banda Aceh, sehingga mereka apapun cerita Banda Aceh. tetap ke Banda Aceh. Sehingga secara regulasi Banda Aceh menang, kita yang kalah, ya kan? Sehingga mereka punya PAD yang banyak. Pada saat kita PAD sedikit saja. Oke. Kemudian satu lagi, kita melihat di Aceh Besar itu dulu ada rumah sakit megah, yaitu rumah sakit Zainal Abidin yang lama itu. Kemudian ada rumah sakit Kesdam dulu, ya kan? Rumah sakit Malahayati, rumah sakit apalagi yang dulu yang punya dasar itu. Semua di Banda Aceh. Semua di Banda Aceh. Jadi kami tidak ada satupun. Hari ini kami mengandalkan rumah sakit daerah yaitu bertipe C. Rumah sakit di Indrapuri ya, satelit ya. Jadi dengan jumlah penduduk 442.900 jiwa untuk berobat di rumah sakit tipe C itu sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Makanya ketergantungan di Banda Aceh. Jadi kita berharap, kita juga sedang melobi untuk supaya hadir 2 rumah sakit standar tipe B, yaitu di wilayah barat dan wilayah timur di Aceh Besar. Barat Karena Aceh Besar terbagi ya. Barat Wilayah barat kawasan Pekanbadan Luna Luna, 1. kemudian kawasan timur itu Baitussalam Darussalam sampai Masjid Raya. Kalau wilayah selatan mungkin di kawasan Indrapuri, ya, kawasan atas ya.
Kalau kawasan tengah itu mungkin sekarang sudah hadir rumah sakit Budiadari. Ya, itu mungkin bisa menjawab soalan. Jadi ini permasalahan kami semua. Kemudian satu lagi menyangkut dengan pendapatan ekonomi tadi. Pendapatan ekonomi masyarakat Aceh Besar itu sangat rendah. Sangat rendah itu mungkin dikarenakan umumnya masyarakat Aceh Besar itu petani. Ada yang petani kebun, ada yang memang petani langsung sawah dan sebagainya. Di Aceh Besar itu punya sawah, itu luasnya 25.000 hektar. 25.000 hektar. Tapi yang mendapatkan kemerdekaan air untuk petani itu hanya beberapa kecamatan saja. Sebahagiannya tak ada hujan. Itu pun masih terkendala ketika musim kemarau tiba seperti kemarin, sebelum hujan hari ini. Itu irigasinya sudah kering. Kita periksa sampai ke hulu sana, itu memang tidak ada air. Jadi kita juga berharap nanti pemerintah pusat juga membangun untuk menggerakkan, untuk menumpang perekonomian dari sektor ketahanan pangan. Kita berharap kepada pemerintah pusat untuk membangun waduk. Kita perlu sekali waduk. Kita sudah usulkan waduk, yaitu waduk Lambirah dan juga bendungan Selimum. Ya, kita sudah usulkan. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Itu bisa menjawab soalan sebahagian petani yang memang tak ada hujan hari ini. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi berbincang kita, tapi setelah yang satu ini, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali dalam Aspirasi Publik. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aspirasi Publik. Pak Bupati, ini kita lanjutkan ya, tadi menarik soal irigasi ini ya. Kalau di awal tadi Pak Nasrul katakan bahwa Aceh Besar sebenarnya punya potensi air yang bahkan bisa mengairi kota Banda Aceh, begitu ya. Ini miris sekali kalau petani kita bahkan tidak bisa teraliri air begitu melalui irigasinya. Nah, sejauh ini selain tadi lobby ke nasional sudah dilakukan, begitu ya, ke pusat sudah dilakukan. Apa mungkin langkah sebagai percepatan begitu untuk bisa merealisasikan ini? Ya, jadi kalau kita untuk membangun irigasi ataupun merawatnya itu, irigasi itu dibuat tahun 1982 nggak selesai, 82 atau 92 ya. Jadi sudah banyak yang rusak. Jadi air banyak yang terbuang. Kemudian kita berupaya, yang pertama sekali kita ingin rehabilitasi, dan kita sudah berkunjung ke BNPB ya, pusat. Di sana itu memang ada disediakan uang rehab rekon bagi aset yang sudah rusak, aset negara yang sudah rusak. Jadi itu kita sedang upayakan. Kita sedang melakukan untuk lobby supaya apakah tahun ini apa tahun depan bisa dilaksanakan. Targetnya sudah ini. Ya, karena kita melihat begini. Yang kedua, kita juga mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam pembahagian air. Selama ini kan air itu mungkin ada isu semasa yang bahwa dikuasai oleh sekelompok orang untuk mereka hanya sawah mereka saja. Air itu pemberian Allah yang turun daripada langit, ya, kemudian melalui gunung, melalui sungai, sampai ke kita. Tinggal kita memanfaatkan saja. Jadi saya sudah berkunjung ke beberapa titik pintu air irigasi di Aceh Besar. Memang ada penyalahgunaan air, bukan penyalahgunaan sebenarnya, tapi penguasaan air ya. Kan kalau memang sudah cukup, lepaskan. Saudara kita di bawah juga membutuhkan air. Jadi sekarang saya sudah melibatkan forum kecamatan. Jadi menyangkut masalah pembahagian air ini, saya sudah membentuk forum kecamatan di tiap kecamatan yang terdiri dari camat, kemudian ada dari unsur Porkopincam, itu ada polisi, tentara, kemudian juga ada dari PU, kemudian PU pengairan, PU itu pengairan air, kemudian juga ada dari penjaga pintu air, kemudian Kujrun Blang. Mereka terlibat bersama dan saling berkomunikasi antar kecamatan. Ketika kecamatan ini kesulitan air,
bisa telepon ke atas, tolong bantu kami perlu air. Kami sedang padi kami sudah menguning misalnya begitu. Jadi saling ada kontak antara kecamatan dan kecamatan. Karena selama ini kita memberikan itu kepada pihak penjaga pintu air dari PU kan. Jadi dia kan cuma sendiri itu kan nggak ada kekuatan. Sekarang sudah terkoneksi antar gampong. Ya. Gitu. Jadi kita berharap itu selesai dalam tahun ini itu sudah terjawab. Dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah Allah sudah memberikan kembali hujan dan sungai sudah terisi kembali air. Cuman kami ingin nanti ada waduk juga di atas supaya kenapa selain air dialiri ke sungai jangan terbuang ke laut semua, ada tertampung. Ketika kita nanti masuk musim kemarau itu air yang tampungan di waduk itu bisa kita pakai. Ini sudah terencana dengan baik begitu. Jadi saya berencana Aceh besar itu kan tak ada hujan, sebagian besar tak ada hujan. Sebagian besar lagi irigasi. Saya berharap nanti Aceh besar ini bisa panen 2 kali. Itu program saya. Walaupun apapun cerita kita akan upayakan bisa panen 2 kali. Kalau memang musim tanam berair itu mungkin pakai padi impari atau padi yang air lah. Jadi ketika musim ruang apa tuh, bukan masa tanam, bukan masa hujan. Kan kalau yang ada irigasi bisa pakai irigasi. Sedangkan yang tanah kering kita rencana menggunakan padi gogo. Padi gogo itu mungkin bisa hidup di 2 tempat dia. Dia kering dan air. Dia model tajuk juga. Nah itu saya rencana. Berarti kita berharap Aceh besar itu tetap panen 2 kali. Panen 2 kali itu ya. Langkah-langkah untuk mengurangi pengangguran di Aceh besar. Karena tadi ada persoalan pengangguran juga tadi kita di sana Pak ya. Pak Nasrul, ini kan jadi tantangan berat juga untuk Aceh besar ya, di mana PAD-nya tadi rendah begitu dengan segala potensinya yang memang kalau dikembangkan butuh dana yang besar, lobbynya udah sampai ke pusat, tapi tentu realisasinya tidak bisa secepat yang diinginkan. Apa sih sebenarnya yang Pak Nasrul bisa lihat di sini agar ini bisa dilakukan proses percepatan? Iya, dulu ada konsep namanya Basajan, Banda Aceh, Sabang Janto. Nah konsep itu bagus sekali sebenarnya, tapi tidak pernah kemudian kita coba aktualisasikan pada 3 kabupaten kota ini. Kalau kita lihat tadi pertumbuhan Banda Aceh Sabang itu tinggi, tapi saudara yang tertua itu ketinggalan. Nah artinya apa? Saya ingin melihat begini sebenarnya. Tidak boleh ada basis-basis produksi lagi di Sabang dan Banda Aceh. Semua basis produksi harus dikasih ke ke Aceh besar. Jadi misalkan apakah dia berupa pabrik apapun misalkan, produksi apapun, itu tidak lagi ada di Banda Aceh, tapi harus di Aceh besar. Karena etalasenya ada di kota Banda Aceh. Nah kemudian kan kalau kita lihat Aceh besar itu kan perlintasan orang barang dan jasa aja nih Pak Bupati. Ya kan nggak ada yang nyangkut ya. Jadi dari Belang Bintang orang turun, ya kan? Itu ke Sabang tuh sekitar 300.000 orang Pak Bupati tiap tahun. Ya, lain lagi ke Aceh lain. Jadi cuma melintas saja tuh. Nah, semuanya melintas. Nah, sekarang bagaimana kita berpikirnya supaya itu tertahan tadi? Maka kita berharap misalkan basis-basis produksi yang tadi itu di tempat orang datang, kata di Belang Bintang itu harus bisa kita tahan tuh Pak Bupati. Jadi kalau kita kemana misalkan, apakah ke Turki, ke Jawa dan sebagainya, ke Eropa, kita dikasih memang dibawa tuh, diwajibkan harus datang ke tempat itu. Nggak boleh kita nggak datang gitu. Nah bagaimana kita juga begitu nih sekarang nanti. Jadi kerjasama travel kita sekarang ya itu harus ada. Cuman Aceh besar menyiapkan itu. Nah, kemudian optimalisasi tentang pariwisata. Nah, pariwisata itu didominasi oleh Aceh besar sebenarnya. Tapi dikenal di Banda Aceh. Iya. Tetapi Pak Bupati, kita belum siap lagi masyarakat Aceh besar ini berhadapan dengan orang banyak. Pelayanannya masih beragam. Upaya premanisme dari masyarakat masih ada. Nah, misal contoh kecil nih, kalau kita ke Pasir Putih Pak Bupati, itu parkirnya juga harus ditentukan oleh masyarakat itu, makannya nggak boleh ke sana. Nah, yang ini nggak kita temukan kalau kita misal ke Bali aja misalkan. Nah, itu maksudnya budaya itu coba pelan-pelan tuh kita. Kalau lepas sudah mulai bagus Pak Bupati. Tapi kalau wilayah kita sana tuh. Nah, itu contoh-contoh yang sebenarnya
keunggulan Aceh Besar bisa diprioritaskan. Menarik ini Nah, Pak Bupati, bahwa sebenarnya kalau pariwisata kita lihat Aceh Besar itu sangat potensi, sangat Oh, luar iya. biasa. Sebenarnya nggak kalah dengan Sabang juga begitu. iya, Tapi betul. kenapa kita tidak bisa membuat Aceh Besar ini menjadi tujuan wisata awal sebelum ke Sabang atau ke Banda Aceh begitu. Dari segi infrastrukturnya Iya. yang memadai juga nih. Apa yang akan direncanakan oleh Bapak Bupati saat ini? Sebenarnya kita juga mau apa? Jadi karena banyak sekali masalah, jadi kita kerjakan Satu-satu. satu-satu dulu. Satu-satu. Ya, Oke. pariwisata itu memang kita sudah bicarakan juga, cuman berbeda dari tanggapannya Pak Nasrul, Pak ya. Nasrul. Karena tidak demikian juga. Jadi saya melihat itu di wilayah wisata itu mereka kadang-kadang menyewa tanah. Menyewa tanah itu sepanjang dari laut ke darat. Kemudian mereka buat gerai di sini. Ada batasnya. Jadi setiap orang yang mampir di gerai ini dia wajib parkir di sini. Kalau parkir di tempat orang itu tidak dikasih izin. Nggak kasih. Masuk ke sana kok parkir sini itu. Iya, iya, Itu polemik dalam sesama tuh. Itu di Loknga juga demikian, kemudian di Lampu juga demikian. Jadi ini memang mungkin sudah keinginan mereka, mungkin mereka juga mencari lebih dari penghasilan parkir itu ya. Jadi itu mungkin bisa kita tertibkan. Cuman yang jadi masalah nanti ya tergantung masalah harga, itu perlu ada satu label ya. Ya. Ada apa namanya itu? Kesepakatan. Menu. Ya, daftar menu yang jelas Daftar dengan menu yang harganya jelas dengan begitu. harga. Oke. Itu bisa mungkin itu lebih menarik orang. Kenapa Kebersihan orang- juga ya Pak ya, kebersihan, ya. kebersihan. Baik. Itu kalau untuk wisata. Kemudian kalau menyangkut dengan ketergantungan Aceh Besar mungkin tidak tergantungan, cuma masalah dengan tadi berobat, belanja ya. Bahkan sebaliknya juga untuk kami di Aceh Besar itu kalau dengan Banda Aceh itu Banda Aceh mereka mengambil dari Aceh Besar. Kebutuhannya Ya, dari tidak Aceh bagus Besar semua. dibuang ke Aceh Besar. Sampah dibuang ke Aceh Besar. Orang meninggal. Ini kan dibuang juga ke Aceh juga jadi satu Ya, ya, persoalan ya betul, sekarang betul, soal betul, betul. soal sampah ini Pak ya. Mungkin Ya. ini udah lama sekali begitu, dan sekarang juga masih jadi persoalan ini. Tapi Soal tetap, sampah ini. tapi tetap, saya dengan Ibu Eliza, hari ini Ibu Eliza jadi wali kotanya, itu kami juga sahabat ya. Kami juga akan berkolaborasi untuk kemajuan. Tadi ada disinggung tentang Basajan. Jana. Itu mungkin bagus, tapi dalam hal ini saya lebih ke Porsiar ya. Forum Silaturahmi Aceh Raya. Karena Aceh Raya itu meliputi Aceh Besar dan Aceh Sabang. Kemudian kalau Basajan itu mungkin bagus, tapi namanya yang kurang bagus. Namanya yang kurang bagus. Bahasa Jana. Basajan, Banda Aceh. Kalau ngomong tentang Banda Aceh itu terkesan 9 kecamatan. Ya. Kalau bicara tentang Sabang Dua. itu terkesan 3 kecamatan. 3 kecamatan. Kalau bicara tentang Janto hanya 1 kecamatan. Oke. Oh iya, Jadi iya. kita bukan mau Aceh Besar ya. kita mau jangan jannya jangan itu. Jangan Aceh Jantonya Besar. saja, Aceh Besar. Aceh Oke. Besar, Banda Aceh, Sabang. Kerjasama 3 kabupaten. Oke, ini juga mungkin jadi satu tantangan Pak supaya Janto ini hidup begitu mungkin ya. Tapi mungkin dari Pak Bupati, ini kan Aceh Besar ini jalur lintas antara ke timur, ke barat, itu kan sebenarnya strategis sekali. Membangun konektivitas itu kan sangat penting sehingga bisa membangun ekonomi begitu. Karena kita tahu bahwa Aceh Besar itu UMKM-nya sangat luar biasa begitu ya. Dari segi kuliner ya, banyak sekali yang dihasilkan oleh Aceh Besar. Nah, ini upaya dari pemerintah untuk bisa meningkatkan ekonomi melalui konektivitas yang terbangun secara infrastruktur dan lain sebagainya, ini seperti apa Pak? Baik. Jadi kita sekarang sedang merancang satu data. Program satu data. Program satu data. Jadi sekarang yang sedang kita garap sekarang adalah e-office. Data satu data e-office ya. Dan juga kita akan melakukan pendataan secara menyeluruh dan ada layar tampilan nanti, ada alatnya itu untuk kami kemarin melakukan studi tiru ke Sumedang. Di sana sangat bagus. Jadi data itu tidak kucak-kacir lagi. Kita duduk, kita ingin apa, semua sudah ada. Jadi kalau sudah satu data, insya Allah. Sekarang kita melihat, jangan bicara tentang yang lain dulu, batas gampong. Iya, iya. Masih jadi masalah. Batas gampong belum itu lagi, di Aceh, itu jadi masih dalam masalah besar. Oke.
masyarakat kita hari ini terobsesi dengan batas kampung. Kalau mereka mengambil punya kita, kita akan serang bla bla. Itu aja terus. Jadi Pada ini saat ya. orang lain, negara lain, mereka sudah sampai ke bulan. Tidak bicara lagi batas kampung. Kita masih batas kampung. Makanya ada aplikasi itu kita hari ini saya sudah perintahkan kepada para camat untuk terus membuat hubungan dengan masyarakat yang bertikai batas, kemudian langsung buat pemetaan. Nanti pemetaan itu kita akan tampilkan di layar pemetaan Aceh Besar. Batas kampung itu ada tertulis dan bisa diwarisi sampai anak cucu kita nanti. Oke. Kalau kita sekarang tidak meluruskan, mungkin anak cucu kita nanti terus berperang. Akan berkonflik terus Akan begitu ya. berkonflik Tapi terus ini juga gara-gara mungkin ada batas. kaitannya dengan kualitas sumber daya manusianya, Pak ya, Iya. kaitannya dengan pendidikan begitu ya. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Nasrul bahwa kualitas pendidikan itu sangat penting Iya. begitu. Nah, bagaimana kemudian Pak Bupati di sini untuk terkait dengan pendidikan ini supaya tadi yang negeri bisa menghasilkan sumber daya manusia yang benar-benar bisa nanti membangun Aceh Besar begitu, dan kemudian kan sekarang sudah bersaing juga dengan swasta begitu. Banyak sekali pesantren-pesantren yang pertumbuhan di Aceh Besar begitu. Nah, ini seperti apa, Pak? Saya jawab yang pertama dulu menyangkut tadi tentang banyak sekali anak-anak Aceh Besar putus sekolah di usia SMA. Sebenarnya bukan putus sekolah. Mereka putus pendataan. Putus pendataan. Bukan putus sekolah. Jadi anak-anak di Aceh Besar itu ketika SD mereka kemudian melanjut ke sekolah SLTP, ada yang juga langsung dari Daya, SD ke Daya. Kemudian dari tamat SMP langsung ke Daya. Makanya dia besar ya. Jadi pendataan, jadi hubungan informasi pendataan itu dari Daya Ke ya data ke Dapodik nggak ada. Dapodik itu tidak ada, tidak Oke. nyambung. Bisa jadi di situ ya. Memang iya. Karena besar sekali Memang di masalah. situ. Nggak mungkin rasanya besar sekali itu Iya. memang. Sampai 20% tuh Ya, besar sekali itu. jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk peningkatan mutu pendidikan, kita kalah saing dengan swasta ya. Sebenarnya swasta itu biasa-biasa saja Iya. juga, ya kan? Bahkan bayarnya mahal. Mahal. Jadi kenapa orang berlomba-lomba ke sana? Sebenarnya saya rasa tidak berlebihan juga. Cuman orang lebih layanan saja. Karena swasta itu mungkin layanannya lebih apa ya? Lebih apa, tempatnya bagus. Kita berharap nanti kita yang akan kita perbaiki itu layanan sekolahnya. Ya. Oke. Layanan sekolah sekolahnya, negeri itu kemudian tidak keunggulan tersaing sekolahnya. jauh oleh yang swasta begitu Iya. kan, Pak? Kalau mutu pendidikannya sama. Sama. Cuman layanannya. Jadi kemudian satu lagi sistem penguasaannya. Maksudnya gini. Jadi kepala sekolah itu jangan jadi gangster. Iya. Jangan jadi Ini yang gangster. bahaya, Jangan Pak, ya, jadi ada seolah-olah gangster, oke. sekolah itu milik orang tuanya. Iya. Bukan, karena itu milik pemerintah. Iya. Oh, suka kamu mengajar di situ, ya silakan. Nggak suka jangan semena-mena Ya. pindahkan, ya kan gitu kan. Ya supaya itu kan tempat yang paling berkualitas, tempat yang paling bergengsi itu sebenarnya. Strategis untuk Sekolah. pembangunan daerah. Untuk sekolah kan, kan tempat orang menimpa ilmu. Iya. Jadi kalau ilmu yang didapatkan dari hal yang tidak baik, tentunya anak-anak nanti besar tidak baik nanti. Ya. Oke. Jadi kita akan tingkatkan, kemudian kita akan lakukan disiplin kepada kepala sekolah dan juga pada para guru untuk betul-betul bisa mengimbangi. Kalau masalah biaya kan gratis di sekolah negeri, gratis. Dan ini Sedangkan tentu swasta menjadi bayar. prioritas agar dapat diakses oleh masyarakat. Apalagi Iya. masyarakat, kalau kita bicara soal kemiskinan kan Aceh Besar juga masih tinggi ya, Pak. Iya. Gitu. Nah, itu kan jadi satu modal yang sangat apa juga ya, kalau pendidikannya gratis mudah diakses untuk masyarakat miskin begitu. Iya, betul. Kemudian satu lagi, sekarang kami sedang melaksanakan satu program yang mungkin agak sedikit mungkin orang dengar ya, tapi ini dibolehkan dalam kanun Aceh dan dibolehkan dalam undang-undang UPA ya, menyangkut tentang Aceh bersyariat ya. Jadi kita sekarang Aceh Besar, sekolah yang di bawah kewenangan pemerintah Aceh Besar, kami akan melakukan buat baksikula. Oke. Buat kitab. Itulah kita akan lakukan dari tingkat kelas 4, 5 dan 6 SD, kemudian kelas 1, 2 dan 3 SMP. Oke. Setelah itu mereka mau lanjut ke Dayah atau ke
SMA ya. Oh, oke. Ini tenaga pengajarnya berarti berkolaborasi dengan Dayah atau Ya, seperti apa, Pak? tenaga pengajarnya berkolaborasi dengan Dayah. Sekarang kita sudah melakukan rekrutmen terhadap para guru pengajar. Dan insya Allah untuk tahun ini di bulan masuk di di semester pertama ini, semester yang awal ini berarti percontohan untuk 23 kecamatan, masing-masing satu SD dan satu SMP. Mudah-mudahan berjalan lancar karena tidak mengganggu dan tidak mengurangi pelajaran lain. Ya. Dan kita juga akan melaksanakan di jam awal daripada sekolah, jam pertama atau jam kedua atau jam ketiga. Demikian. Oke, baik. Kita beralih ke masalah infrastruktur dan jalan dan drainase, ini Pak. Aceh Besar ini masih punya problem yang besar juga karena mungkin wilayah dari Aceh Besar ini kan tersebar jauh ya Pak, karena tidak terpusat juga. Jadi banyak jalan-jalan yang masih rusak, kemudian serapan air kalau musim hujan begini sudah banyak genangan begitu Pak. Nah ini kan jadi tantangan yang perlu dijawab oleh Pak Bupati juga karena kebetulan musim hujan seperti ini. Nah ini gimana Pak? Iya, itu memang soalan. Dan dalam visi misi saya juga tersebut, dalam kampanye juga terus saya mengutarakan tentang Aceh Besar ada wilayah yang menampung air ketika hujan. Kemudian salah satunya di Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Pekanbadak, Kecamatan Kurung Barunajaya, Kecamatan Simpang Tiga dan Darul Imarah sebelah sana ya. Itu selalu ada. Jadi Ingin Jaya juga sebagian. Jadi saya lihat rata-rata wilayah banjir ini wilayah yang dekat dengan sungai. Seperti Kurung Barunajaya, dekat dengan Kurung Aceh, tapi mereka banjir. Kemudian seperti di Lambu, Ketapang, itu mereka juga banjir. Dekat sungai, tapi banjir sungai juga. di samping. Dan lain-lain. Jadi kita ini sudah kita usulkan, kita sudah buat program supaya ada pembuangan. Khusus pembuangan karena dekat dengan sungai. Kemudian saya juga sudah perintahkan sama kepala PU untuk membuat survei ke lokasi-lokasi yang sering banjir untuk usulan irigasi pembuangan. Karena tadi kita juga sempat bahas ya Pak Nasrul ya sebelum ini tadi bahwa sanitasi itu menjadi satu masalah karena tidak ada pembuangan tadi. Masalah besar, apalagi di Kecamatan Darul Kamal, Darul Imarah dan Simpang Tiga sebelah sana. Antara Simpang Tiga, Darul Imarah, Darul Kamal. Itu 3 kecamatan itu selalu mereka kebanjiran ketika hujan. Karena irigasi yang dari Kurunjru itu terakhirnya itu pembuangannya di Simpang Tiga. Simpang Tiga, mentok situ. Ketika hujan di atas itu airnya berlebihan. Tahun kemarin, tahun ini juga itu tanam kemarin itu sebagian besar padi petani itu tenggelam. Makanya itu sedang saya fokus sekarang bersama tim di Aceh Besar, pemerintah di Aceh Besar untuk segera diatasi itu. Supaya hujan berikutnya itu jangan lagi ada tergenang. Itu yang sedang dilakukan insya Allah. Oke, insya Allah dalam waktu dekat ini juga artinya sedang akan dijalankan begitu Pak. Ada target tertentu nggak sih Pak, kapan nih kita bisa di kecamatan, berapa kecamatan akan nanti layanan terkait dengan drainase, serapan dan sebagainya itu akan terpenuhi begitu? Sudah ada target-targetnya? Targetnya ya? Targetnya tergantung sama uang. Tergantung sama uang lagi ya. Uang. Kalau apalagi nih masa efisiensi ya Pak. Efisiensi memang semua efisiensi. Kalau memang susah semua. Semua susah. Ya. Jadi kita Aceh Besar kehilangan mungkin 33 miliar lebih lah. Sebab daripada efisiensi dan juga kehilangan sebahagian dari otonomi khusus. Karena otonomi khusus itu persentasenya kan dari DAU. Kan DAU yang di efisiensi berkurang, berarti juga berkurang walaupun tetap 1%. Baik. Apa kemudian yang bisa dilakukan oleh Aceh Besar di saat tercekik dengan efisiensi? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dalam Aspirasi Publik. Terima
kasih, kami kembali dalam aspirasi publik. Pak Nasrul, ini kan menarik ya di tengah efisiensi yang begitu mencekik ya, tapi pembangunan perubahan harus terus dilakukan oleh Aceh Besar gitu. Untuk proses percepatan tentu ini juga tantangannya adalah kepercayaan publik akhirnya begitu, kepercayaan masyarakat begitu ya. Ketika ada program-program yang sudah ya ini masa depan Aceh Besar akan cerah sekali ketika ini terrealisasi, tapi dengan keterbatasan anggaran tentu ini menjadi satu tantangan berat untuk Pak Bupati. Apa yang bisa dilakukan oleh Aceh Besar di sini, Pak Nasrul? Iya, tadi menarik ketika Pak Bupati sudah mengatakan satu data. Itu adalah awal. Jadi kalau kita mau membangun harus pakai data. Nah, jadi kalau kita tadi misalkan, oke, angka kemiskinan kita kan sekitar 15% nih Pak Bupati, lebih besar dari provinsi misalkan. Nah, karena kita satu data, tahu kita di mana sarang-sarang kemiskinan itu. Jadi gitu, ada rezeki program tinggal selesaikan. Itu bagus. Jadi tadi data tentang anak sekolah di mana tadi udah bisa selesaiin. Memang data jadi persoalan kita. Beberapa tahun terakhir ini kan justru data ini yang jadi persoalan. Data PKH pun nggak pernah benar kita. Nah, maka dengan satu data ini saya pikir luar biasa Pak Bupati. Aceh juga lagi mengejar satu data. Tapi Aceh itu dari 7 tahun yang lalu Pak Bupati kan siap nih. Udah Pak Bupati ini dalam 1 tahun ini bisa selesai, 6 bulan ini bisa selesai satu data. Saya pikir ini percepatan yang luar biasa. Nah, memang kita pahami efisiensi dan sebagainya menghambat pembangunan infrastruktur yang besar-besar. Tapi yang kecil dengan pola keswadayaan tadi misalkan kelompok di kecamatan, kelompok air dan sebagainya itu kan nggak pakai biaya tapi sudah dilakukan. Dan ini yang harus misalkan bisa dibesarkan terus, termasuk juga tentang sekolah-sekolah tadi Pak Bupati misalkan ya. Sekolah kan kita hampir 15-20% SD SMP kita tuh nggak layak, terutama di daerah-daerah yang terpinggiran nih. Daerah Long, pinggir-pinggiran lah, pinggir-pinggiran sana. Nah, ini kan bagaimana kita menggerakkan masyarakat kita sendiri yang ada di situ atau masyarakat alumni-alumni ini perlu kita dorong juga untuk sawu sekolah kalau bahasa Pak Bupati ini ya, sawu sekolahnya gitu. Jadi di tengah kekurangan pendanaan, saya pikir apa yang dilakukan Bupati memproses satu data, memproses dengan masyarakatnya itu udah bagus. Jadi harus kita dukung untuk itu. Karena dengan satu data ini akan memudahkan plan-nya juga untuk semua program ini tepat sasaran. Tapi ada yang paling juga saya lihat nih Pak Bupati dalam beberapa tahun terakhir ini, Lambaro sebagai epicentrum pusat grosir kebutuhan Banda Aceh dan sekitarnya, kayaknya beberapa tahun tertinggal pembangunannya Pak Bupati. Nah, itu harus kita lihat tuh tertinggal. Jadi ketika misalkan Mahirah dibangun, kenapa Lambaro Aceh Besar nggak membangun Lambaro juga gitu. Nah, ini penting karena semua grosir itu ada di Lambaro. Nanti kalau sempat udah tumbuh pusat-pusat grosir baru, udah susah kita kembalikannya nih Pak Bupati. Nah, oleh karena itu saya pikir ini harus dipikirkan bagaimana pusat grosir kebutuhan pokok Banda Aceh kita nih sampai Sabang ini ada di Lambaro itu tumbuh dan hidup. Saya pikir itu. Ada prioritas tidak Pak Bupati untuk pembangunan Lambaro ini khususnya? Prioritas. Prioritas. Kemarin saya sudah terjun langsung ke sana dan saya lihat banyak sekali itu fasilitas yang masih sangat berkekurangan. Betul. Bahkan bau. Ya. Jadi saluran tersumbat. Kemudian ada itu atap yang bocor kan. Itu kita sudah bicarakan kemarin dan insya Allah mungkin akan dalam waktu dekat akan dilaksanakan untuk tahap awal rehab dulu. Mungkin kita akan usulkan nanti yang lain-lainnya. Besarnya Pak Bupati. Karena itu pusat pembelanjaan, pusat grosir Banda Aceh. Pusat Sabang. Bahkan Aceh Jaya. Itu di situ ya, tertumpuk itu. Jadi itu mungkin yang jadi satu jadi satu kekuatan kita Aceh Besar ya. Kemudian tadi menyangkut dengan dengan sekolah bukan dengan pendidikan, satu data. Jadi satu data itu kita akan lengkapkan insya Allah. Saya berusaha dalam tahun ini bisa selesai satu data karena untuk mengetahui kekuatan Aceh Besar itu di satu data itu. Ya. Jadi dalam forum kecamatan itu juga nanti mereka juga terlibat untuk pendataan. Itu semua kita akan aktifkan. Ya. Dan juga kalau sekarang kalau dulu camat itu kan sebagai kepala wilayah. Sekarang sebagai staf daerah. Saya ingin mengembalikan mereka itu kepala wilayah. Dan juga staf daerah dan juga kepala wilayah supaya kewenangan mereka itu betul ada.
sekarang mereka kan merasa tidak Nggak punya kewenangan. kecil sekali kewenangannya. Jadi kita ingin camat itu menjadi kepala wilayah yang bisa memonitor kerja di kampung-kampung itu. Oke. Untuk membantu kerja pemerintah kabupaten. Oke, satu lagi mungkin masalah infrastruktur terkait dengan transportasi ini Pak. Ya. Kalau kita lihat Bandara Iskandar Muda, Sultan Iskandar Muda itu kan di Aceh besar, ya itu potensi yang besar untuk meningkatkan ekonomi kita. Tapi kalau untuk yang ke daerah-daerah ini Pak, kecamatan begitu ya, untuk mobilitas agar lebih mudah begitu, nah seperti apa transportasinya? Untuk akses ke Belambintang, bukan? Akses ke seluruh bagian kecamatan, 23 kecamatan yang ada di Aceh besar begitu, seperti apa konektivitas yang dibangun dari segi transportasi? Menyangkut dengan transportasi umum, ya. Ya. Iya, jadi kemarin provinsi juga mengucurkan lagi mobil transkota ya. Provinsi tapi cuma operasinya di kota Di Banda kota, Aceh. ya. Aceh besar Saya nggak ada. meminta supaya operasinya itu lewat ke Aceh besar juga. Iya. Karena konsumen ataupun orang-orang yang penumpangnya itu kan orang Aceh Aceh besar. semua. Sebagian orang Banda Aceh. Jadi saya minta jalur itu diperpanjang, tracknya diperpanjang sampai ke Indrapuri misalkan. Indrapuri, sampai ke Selimum, sampai ke Longa, sampai ke Kururaya gitu kan. Ya. Tapi masih dalam usulan. Jadi kita berharap kepada pemerintah provinsi bisa Betul. traiknya itu sampai menuju ke Aceh besar. Ya. Jangan fokus ke Banda Aceh saja. Kemudian satu lagi, kalau ke Aceh besar itu di hari libur saja dia pakai. Pakai traik untuk mobil angkutan umum itu di hari libur saja karena hari wisata. Iya. Pantai timur itu di Kuraya dan sebagainya, barat itu Longa dan sebagainya. Oke. Itu kalau bisa. Tapi selama ini saya lihat kalau masyarakat kita kan sebagian besar punya kendaraan. Oke. Ya kan? Jadi mungkin akses ke Belambintang itu tidak begitu bermasalah. Kemudian satu lagi ya, kita juga berharap Angkasa Pura Indonesia sekarang ini bisa bekerja sama dengan pemerintah Aceh besar karena posisi ataupun letaknya itu di Kabupaten Aceh besar. Cuma selama ini kita mendengar ketika kita turun pesawat. Announcementnya Banda Aceh ya Pak ya, tapi udah diganti sekarang Belambintang Belum. ya? Belum ya? Ditambah tapi belum diganti. Oke, ditambah tapi belum Jadi diganti. harusnya begini dia. Selamat dan sebentar lagi kita akan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Belambintang Belambintang Aceh besar. Aceh besar. Aceh besar. Oke. Aceh. Oke. Aceh ujungnya. Bukan Banda Aceh. Bukan Banda Aceh gitu ya. Oke, baik, kita masuk ke sesi terakhir nih, closing statement dari Pak Nasrul terlebih dahulu Pak. Ya, saya pikir langkah awal yang sudah dicoba dilakukan oleh Bupati harus kita dukung bersama-sama karena jangan dibiarkan kerja sendiri juga. Tapi saya pikir sentuhan dari provinsi menjadi sangat penting karena Aceh besar itu konektivitasnya dengan Banda Aceh dan Sabang nggak bisa dipisah. Maka peran provinsi juga harus besar dalam membangun Aceh besar ini. Jadi jangan sampai tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati, saya teriris juga, jangan buang sampahnya, mayatnya ke kita semuanya. Jadi semua yang bekas itu ke Aceh besar. Itu kan nggak nyaman juga kita mendengar, tapi tanpa ada misalkan kontribusi dari pemerintah Aceh dan Banda Aceh membangun Aceh besar. Jadi jangan dibiarkan juga nih Aceh besar sendiri. Misalkan Lambaru jangan dibiarkan pemerintah Aceh besar, tapi provinsi di mana letaknya, karena Lambaru ini kan kemanfaatannya untuk Banda Aceh, Sabang dan Aceh Jaya. Nah, jadi jangan dilihat miliknya, tapi lihat kemanfaatannya. Sama dengan tadi transportasi tadi. Betul. Dilihat pada kemanfaatannya, jangan dilihat pada bentuk fisiknya. Dan ini yang memang harus kita suarakan ini Pak Bupati ke provinsi. Supaya lebih ngeh juga gitu. Baik, terakhir dari Pak Bupati, silakan Pak closing statement-nya. Ya baik, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Saya berharap kepada semua elemen yang ada di Aceh besar, ataupun yang ada di luar Aceh besar, mari kita sama-sama bersinergi untuk membangun Aceh besar. Karena Aceh besar ini wilayah yang sangat strategis dan wajib
untuk maju. Baik, Ya. terima kasih Pak Muharram dan juga Pak Nasrul atas waktunya di Aspirasi Publik. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dalam dialog Aspirasi Publik. Semoga Aceh Besar terus maju dan berkembang dan kita semua dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam proses perubahan ini. Akhirnya saya Ida Ramadhani dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.